Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelancaran anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Tapi sebelum gue mulai, bagi yang belum nonton video gue sebelumnya, bisa tolong tonton terlebih dahulu supaya kalian tuh gak ketinggalan informasi-informasi yang ada di video sebelumnya itu. Kalau kalian sudah menontonnya tanpa berbasa-basi aja, mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Kelas balik dari video sebelumnya, Toya mengadakan rapat dadakan aliansi untuk membicarakan mengenai masalah yang terjadi di kota Astal. Setelah mendengarkan laporan dari Toya itu, wajah para pimpinan pun langsung menjadi pucat. Namun sayangnya, Toya itu masih belum menemukan secara pasti penyakit apa yang membuat para warga kota Astal itu menjadi skeleton kristal. Untuk mendapatkan informasi lebih, Toya pun memutuskan untuk memberitahukan hal ini ke Rerisa juga. Namun Toya tidak mengizinkannya untuk menyebarkan informasi ini ke orang lain selain ke sesama ketua guild. Kemudian setelah rapat selesai, Toya pun pergi ke hanggar Babylon dan bertemu dengan Profesor Regina Babylon yang sedang kebingungan. Profesor pun bercerita ke Toya kalau dulu di utaranya kerajaan Elfrau, di sana terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Iblis. Namun pulau itu kini secara misterius telah menghilang atau telah disembunyikan dari dunia luar. Toya pun berpendapat mungkin saja ada seorang penyihir di masa lalu yang menyembunyikan pulau itu demi bersembunyi dari monster kristal. Tapi Profesor menyangkal pendapat itu, sebab orang yang bisa menyembunyikan sebuah pulau hanya Profesor saja dan seorang kakek yang dijuluki sebagai petapa waktu. Hanya saja kakek petapa waktu itu telah mati sebelum invasi monster kristal terjadi. Sikatnya Toya pun ingin pergi ke sana untuk memastikan dengan menggunakan Kokyoku atau Ruli. Cuman langsung dihentikan oleh Profesor karena khawatir. Dan kita pun lanjut ke chapter berikutnya. 10 hari telah berlalu semenjak tragedi di kota Astal, Sandora. Tanpa disangka-sangka, tragedi ini sekali lagi muncul saat ini. Namun tidak di Sandora maupun di Euron, melainkan di kota Amerika yang terdapat di kerajaan Kesatria Restia. Setelah diselidiki, ternyata wali kota Amerika itu telah memberikan pajak yang tinggi ke para warganya. Dan ia juga mengambil keuntungan dari jauhnya jarak kota Amerika dengan ibu kota, yang singkatnya itu korupsi gitu. Walaupun memang perbuatannya ini tidak separah seperti perbuatan orang-orang di kota Astal, tapi berkat korupsinya itu, kota Amerika ini pun akhirnya dipenuhi oleh perasaan negatif. Yang ini itu cukup untuk membuat jiwa-jiwa para warga Amerika ini dimakan oleh entitas makan jiwa. Dan di sana, para warga Amerika itu berubah menjadi zombie dengan skeleton kristal. Alasan mereka itu menjadi zombie karena sebelumnya Toya itu telah membakar warga kota Astal. Jadi misalkan Toya itu tidak membakar mereka sebelumnya, maka mereka itu pasti akan menjadi zombie dengan skeleton kristal sama seperti warga Amerika saat ini. Untuk kali ini, para zombie skeleton kristal itu berhasil dihabisi oleh para adventur dari kota sebelah dan para Ksatria Restia. Hanya saja berkat hal ini, Toya akhirnya bisa dengan yakin mengatakan kalau kejadian ini tuh bukan dikarenakan oleh sebuah virus. Sebab setelah para adventur dan para Ksatria Restia itu diperiksa, begitu mereka berhasil membasmi zombie skeleton kristal di Amerika, di dalam tubuh mereka itu tidak terdapat adanya sebuah virus apapun. Yang kasus ini itu sama seperti yang dialami oleh Nagi, Homura, dan Shizuku. Karena sudah terbukti kalau ini tuh bukan dikarenakan oleh sebuah virus, maka sudah dipastikan ini tuh dikarenakan oleh sesuatu yang memakan jiwa. Agar lebih mudah di sini tuh Toya tuh menyebutnya sebagai larva dewa iblis. Toya pun berkesimpulan kalau larva ini mungkin datang melalui perbatasan antar dimensi untuk menyerang manusia. Lalu kemudian kembali lagi ke perbatasan sama seperti monster kristal gitu. Jadi ada kemungkinan juga kalau Black Clash juga berefek pada larva ini sama seperti kelas penguasa gitu. Makanya dia tuh cuma muncul pada saat ada energi negatif aja. Bedanya dengan monster kristal ini tuh lebih susah. Apalagi papan persepsi yang berfungsi untuk memprediksi kedatangan monster kristal itu tidak berfungsi padanya. Yang dengan kata lain larva ini tuh setara dengan kelas penguasa, tapi lebih susah gitu untuk dihadapin karena ya nggak tahu kapan datangnya. Toya pun jadi sangat kesal sekali. Hilda yang saat ini menemani Toya, dan Toya yang sangat kesal itu dia pun mencoba untuk menenangkan Toya. Namun karena Toya tidak kunjung tenang juga, Shizuka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengotori pikiran Hilda dengan membisikkannya kalau alasan Toya kesal itu karena saat ini Toya itu sedang dalam masa-masanya birahi. Jadi Shizuka pun mengusulkan Hilda untuk ya kalian tahulah sendirilah maksudnya apa. Mendengar usulan itu dari Shizuka, wajah Hilda pun jadi memerah. Walaupun Toya nggak tahu apa yang dikatakan Shizuka, namun setelah melihat reaksinya Hilda itu, Toya pun langsung paham dengan apa yang Shizuka rencanakan dan menghentikannya. Hilda adalah gadis yang polos. Walaupun saat bertarung atau berpedang, dia itu tidak mudah untuk dibohongi. Cuman selain hal itu, Hilda itu adalah gadis yang mudah sekali untuk dibodoh-bodohi.
Bahkan ke titik di mana dia itu akan percaya dengan kebohongan seseorang, yang bahkan sebenarnya kebohongan itu tidak mampu untuk membohongi seorang bocah. Maka dari itu, jika Toya itu nggak menghentikan Siska tadi, mungkin saja Hilda akan melakukan apa yang disarankan Siska tadi, dan membuat penonton Wakanda akan protes dengan komen kebanyakan fanservice-nya dan sebagainya. Namun Toya memakluminya, sebab Hilda itu adalah seorang putri yang hidupnya itu terkekang di istananya. Dia hanya memiliki perasaan seorang ksatria yang itu pun sudah mendarah daging dari tubuhnya itu. Jadi wajar kalau dia itu nggak tahu apapun dan mudah dibohongi gitu. Bisa dibilang Hilda itu adalah kebalikan dari kakeknya yang mencerminkan kakek legend. Sebenarnya nggak hanya Hilda saja yang seperti ini. Elsie dan Yaya itu juga sama. Mereka bertiga kurang paham gitu dengan urusan cinta. Tapi Toya merasa lega gitu akan hal itu. Dan Toya sebenarnya penasaran gitu, apakah mereka itu menghilangkan perasaan aneh mereka saat mereka itu bertarung. Seperti layaknya pepatah gitu yang mengatakan kalau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Tapi kebalikan dari mereka bertiga, cewek-cewek petarung, cewek-cewek penyihir Toya itu yaitu Yumina, Lin, dan Lindsay, mereka bertiga itu sangat paham gitu dengan cinta. Dan bahkan mereka bertiga ini cukup berani untuk menggoda Toya. Jadi ya keenam cewek Toya ini layaknya seperti dua sisi koin yang berbeda. Kemudian Toya pun memberitahu ke Hilda alasan Toya itu sangat kesal gitu. Toya bilang ke Hilda kalau Toya itu saat ini sedang memikirkan gitu kejadian di Restia, atau lebih tepatnya di kota Amerika. Makanya dia itu jadi kesal. Hilda yang mendengar itu pun akhirnya paham. Lalu Hilda pun memberitahu Toya kalau kakaknya yaitu Reinhardt, Raja Restia juga merasakan hal yang sama seperti Toya, yaitu kesal. Dia sangat kesal, bahkan kakaknya Hilda itu sampai menyalahkan dirinya sendiri karena telah lalai. Mendengar itu, Toya pun mencoba untuk menyemangati Hilda dengan mengatakan kalau itu tuh bukan salah kakaknya. Namun walaupun Toya bilang seperti itu, Toya sebenarnya dalam hati berharap gitu kalau negara-negara besar seperti Restia itu lebih memperhatikan sudut negaranya sendiri. Toya bersikap seperti ini karena menurut Toya negara itu ada untuk melindungi rakyatnya, bukan rakyat yang ada untuk melindungi negaranya. Itulah kenapa semua yang ditemui oleh ksatria patroli Brunhild, mata-mata, dan para kucing anak buahnya Nyantaro di Brunhild, mereka semua itu akan terlebih dahulu melaporkan apa yang mereka temui ke Toya, biar nggak terjadi seperti ini. Toya ingin Restia itu juga melakukan hal yang sama seperti Brunhild gitu. Lalu Toya pun bertanya ke Hilda mengenai apa yang akan kakaknya itu lakukan selanjutnya ke Amerika. Hilda pun menjawab kalau dia itu juga nggak tahu, sebab Hilda belum sempat bertanya. Cuman untuk sekarang kakaknya dan para pimpinan lainnya itu sedang mencoba untuk membangun ulang Amerika dengan meminta para imigran untuk pindah ke sana. Akan tapi Hilda yakin itu pasti akan sangat sulit karena mereka adalah kota kelahiran zombie kerangka kristal. Toya pun setuju, sebab kalau dipikir-pikir lagi, siapa yang mau hidup di tempat kelahiran zombie kerangka kristal? Mereka pasti ragu-ragu dan bertanya-tanya, apakah tanah itu terkutuk? Atau bagaimana bisa tanah itu membuat warga di sana itu jadi zombie? Atau apakah tanah itu baik-baik saja untuk ditinggali gitu? Dan menurut Siska, akan lebih bagus kalau rasa takut ini tidak menyebar lebih luas lagi. Karena jika kabar ini sampai tersebar luas, hal ini itu bisa saja memanggil si larva dewa iblis untuk memakan jiwa-jiwa di suatu tempat lagi. Toya pun berpikir dengan sangat keras setelah mendengar perkataan Siska itu. Rasa takut adalah emosi negatif tersimpel atau yang paling gampang untuk dikeluarkan oleh manusia. Cemas sedikit akan menghasilkan rasa takut, gelisah sedikit juga akan menghasilkan rasa takut, dan seterusnya. Kalau sampai rasa takut ini sampai terkumpul di suatu tempat, maka itu akan langsung memancing si larva dewa iblis ini untuk datang dan memakan jiwa-jiwa warga-warga di sana atau orang-orang di sana. Jadi ini tuh seperti roda sebab akibat. Untuk menghentikan roda ini, Toya itu harus menghancurkan akar dari masalah ini, yaitu dengan mengalahkan dewa jahat itu. Sambil memikirkan ini, lagi-lagi Toya menunjukkan ekspresi kesalnya, hingga membuat Hilda lagi-lagi khawatir. Toya pun merasa kalau dirinya itu lebih baik melakukan sesuatu untuk mengganti suasananya, biar nggak kesal terus. Mendengar perkataan itu, Siska pun lagi-lagi mencoba mengotori pikiran Hilda, dengan memberitahu Hilda kalau Toya itu sedang kode-kode untuk, ya kalian tahulah. Hilda pun lagi-lagi jadi memerah mukanya. Lalu dia bertanya ke Toya apakah itu benar. Dan lagi-lagi Toya pun meluruskannya dengan mengatakan kalau 90% itu tidak benar. Lalu 10%-nya gimana Toya? Gue juga penasaran gitu. Oke, lanjut. Beberapa saat kemudian, saat Toya itu berjalan di koridor, Kogyoku pun datang menghampiri Toya. Kogyoku datang membawa sebuah pesan dari anak buahnya yang dikirim ke Pulau Iblis untuk menyelidiki pulau itu. Anak buahnya mengatakan kalau mereka itu berhasil masuk ke pulau itu dengan selamat. Akan tapi yang mengejutkan ternyata pulau itu tuh dipenuhi oleh behemoth. Sontak Toya mendengar itu pun sangat terkejut gitu. Lalu Toya menanyakan apakah mereka itu menemukan manusia yang hidup di sana. Kogyoku pun menjawab ada. Menurut pengamatan bawahannya,
Di pulau itu terdapat beberapa tempat yang terlindungi oleh barir yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh behemoth sekalipun. Dan di tempat-tempat itulah manusia itu hidup, bahkan mendirikan sebuah kota di dalamnya. Totalnya itu ada 4 tempat dengan arah yang berbeda, di utara, selatan, timur, dan barat. Lalu di tengah-tengah tempat-tempat itu terdapat bangunan yang mirip seperti kuil. Mengetahui kalau di sana itu terdapat barir lainnya yang melindungi manusia yang tinggal di sana, Toya pun jadi sangat yakin dengan dugaan Toya dan Profesor Gina Babylon sebelumnya mengenai keterlibatan si petapa waktu di pulau itu. Lalu Toya bertanya lagi, apakah barir yang mengelilingi pulau itu adalah semacam barir penghilang sihir? Kogyo pun menjawab memang barir itu ada, tapi tidak mengelilingi pulau itu, melainkan cuma di langitnya saja. Lalu di laut pulau itu juga terpasang barir lainnya, yaitu barir penyalah rute perjalanan. Jadi singkatnya barir-barir itu tuh membuat aliran kekuatan sihir dan artefak itu menghilang dan membuat kapal-kapal itu tersesat. Yang artinya Toya itu bisa menggunakan gate-nya untuk ke sana. Kurang lebih Toya sudah paham gitu dengan situasi di pulau itu. Dan sekarang Toya itu berpikir apa yang harus Toya lakukan. Kalau Toya adalah orang yang penuh ambisius, maka Toya mungkin akan ke sana dengan niat untuk menginvasi pulau itu. Atau Toya juga bisa mencontoh Admiral Perry di bumi dengan datang ke sana untuk berdagang lalu membuat hubungan diplomasi dengan pimpinan di sana. Penjelasan singkat tentang Admiral Perry ini, pada tanggal 8 Juli tahun 1853 dengan armadanya, si Admiral Perry ini pernah datang ke Jepang. Dia datang lalu memaksa dan mengancam Jepang yang pada saat itu tuh nggak memiliki angkatan laut yang memadai untuk melakukan perjanjian perdagangan kepada US. Akibat perbuatannya ini, Jepang jadi berubah besar-besaran gitu. Dan tentunya dia jadi tidak disukai oleh orang-orang Jepang. Oke, intinya kalian ngertilah gitu tentang si Admiral Perry ini. Kalau kurang ngerti, cari aja di Google biar lebih jelasnya. Oke, lanjut. Karena Toya itu mantan orang Jepang, jadi Toya tahu kalau dia itu tidak bisa menggunakan cara Admiral Perry ini. Yang ada, Toya mungkin akan dibunuh langsung tanpa pikir panjang oleh orang-orang asli pulau itu. Tapi agar Toya bisa berdiskusi dengan mereka, Toya itu harus bisa memberikan kesan kalau Toya itu orang yang hebat gitu kepada mereka. Toya sempat berpikir untuk membawa 100 frame gear gitu ke sana. Tapi dengan segera Toya langsung mengurungkan niatnya itu. Karena itu sama saja seperti apa yang dilakukan Admiral Perry. Toya tidak ingin menakut-nakuti warga-warga di sana. Di samping itu Toya juga penasaran gitu, apakah tidak masalah untuk Toya atau Brunhild memutuskan hal ini sendirian tanpa berdiskusi dengan negara-negara yang berhubungan baik itu dengan Brunhild. Kalau dilihat dari sudut pandang perdagangan, negara-negara yang memiliki hubungan dengan Brunhild seperti Kerajaan Hanok, Elfrau, Pallov, dan Zenoasu, mungkin mereka itu tidak tertarik dengan hubungan luar negeri ini. Ya meskipun memang Toya nggak memiliki hubungan diplomatis apapun dengan Hanok, Elfrau, dan Pallov. Tapi Toya dan Brunhild itu memiliki hubungan dengan Hanok karena hubungan Kaisar Regulus dengan Hanok. Untuk Elfrau, Toya atau Brunhild memiliki hubungan dengan mereka karena Renisha. Dan untuk Pallov, Toya atau Brunhild memiliki hubungan dengan mereka karena hubungan kerajaan Rini dengan Pallov. Kalau untuk Zenoasu, kalian tahu sendirilah putri mereka itu sudah diembat oleh Toya. Jadi ya nggak usah ditanya lagi. Namun dari keempat negara itu, Toya tidak ada rencana untuk membuat hubungan diplomatis dengan Pallov. Karena Toya merasa negaranya itu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan mereka. Mengesampingkan hal itu, pada akhirnya Toya pun memutuskan untuk mencari informasi lebih mengenai Pulau Iblis itu. Terutama mengenai budaya mereka. Toya pun menyuruh Kogyoku dan anak buahnya untuk mencari informasi-informasi itu. Toya juga berharap kalau si petapa waktu atau muridnya ini meninggalkan jejak atau sir tertentu mereka di pulau itu. Dan jika tebakan Toya itu benar, mungkin saja salah satu dari mereka itu adalah orang yang telah memperbaiki barir dunia. Apalagi melihat kemampuan mereka itu di bidang sihir ruang. Walaupun masih ada kemungkinan besar kalau itu tuh bukan perbuatan mereka, tapi selama masih ada petunjuknya, maka Toya tetap tidak akan menyerah. Karena Toya itu memegang teguh sebuah pepatah yang mengatakan kalau tidak ada yang namanya perbuatan sia-sia. Toya meyakinkan tekadnya itu sambil mulai berjalan lagi di koridor istana. Dan sayangnya untuk video kali ini, gua akhiri dulu sampai di sini. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Kalau begitu, karena Muna sudah bangun, saatnya Risu, adios. Adios.